Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana solusi penyelesaian perselisihan hubungan industri. Yang pertama, saya akan membahas apa sih perselisihan hubungan industri. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industri adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan. Selanjutnya, ada pun 4 jenis perselisihan kerja. Yang pertama yaitu perselisihan hak. Perselisihan hak itu pada dasarnya perselisihan tidak dipenuhinya hak karena perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Yang kedua yaitu perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan itu dikarenakan adanya ketidaksepakatan pada masa pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja itu karena adanya ketidaksepakatan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, yaitu pihak pengusaha atau pekerja. Yang keempat, perselisihan antar serikat kerja. Perselisihan antar serikat kerja itu karena adanya ketidaksepakatan atau persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mekanisme solusi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tahap yang pertama dimulai dari perundingan bipartit. Jika tahap bipartit tidak mencapai kesepakatan, maka tahap penyelesaian selanjutnya ke mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Jika pilihannya jatuh pada penyelesaian mediasi atau konsiliasi dan tidak mencapai kesepakatan, maka bisa melanjutkan ke tahap gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Sedangkan jika pilihan penyelesaian melalui tahap arbitrase, maka putusan arbitrase itu tidak ada upaya hukum selanjutnya, karena arbitrase memutus dalam tingkat terakhir. Tapi putusan arbitrase ini bisa diminta pembatalan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu. Untuk penyelesaian perundingan bipartit ini dilakukan antara pengusaha dan pekerja, yaitu perundingan atau permusyawarahan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Musyawarah ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan, dan setiap hasil permusyawarahan ditulis dalam bentuk risalah. Jika musyawarah ini mencapai mufakat, maka antara pengusaha dan pekerja membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Jika salah satu pihak tidak mau musyawarah atau bipartit dikatakan gagal, maka salah satu pihak mendaftarkan ke Disnaker dan harus melampirkan bukti risalah bipartit. Langkah selanjutnya yaitu mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator. Dalam waktu 7 hari kerja setelah semua berkas telah diterima oleh mediator, mediator harus melakukan penelitian lalu mediator mengadakan mediasi. Jika dalam sidang mediasi terdapat kesepakatan, maka para pihak membuat perjanjian bersama disaksikan mediator dan didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Tahap selanjutnya yaitu konsiliasi yang dipimpin oleh seorang konsiliator. Sama seperti tahap mediasi, dalam waktu 7 hari kerja, konsiliator harus melakukan penelitian, lalu konsiliator mengadakan sidang konsiliasi. Jika dalam sidang konsiliasi terdapat kesepakatan, maka para pihak membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya yaitu tahap arbitrase. Dalam proses arbitrase itu harus didahului dengan adanya upaya perdamaian. Jika upaya perdamaian ini berhasil, maka para pihak mendatangani akte perdamaian untuk kemudian didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial.
Jika upaya perdamaian gagal, maka dilanjutkan mendengarkan penjelasan para pihak serta mengajukan alat bukti tertulis atau saksi untuk memperkuat dalam jangka waktu 30 hari sejak kesepakatan penyelesaian melalui arbitrase, maka hakim harus menjatuhkan putusan, lalu putusan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pada putusan arbitrase ini tidak ada upaya hukum, karena sifatnya upaya putusan akhir. Tahap selanjutnya yaitu tahap persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, apabila dalam proses mediasi atau konsiliasi tidak dicapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan terkait perselisihan hubungan industrial kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya, adapun contoh penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada PT Jursindo Karya Utama di Kabupaten Siak. Bentuk perselisihan tenaga kerja pada PT Jarsindo Karya Utama di Kabupaten Siak merupakan kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dialami seorang karyawan yaitu Poster Sijintak. Permasalahannya, Poster Sijintak sebagai pekerja pengawas lapangan bongkar muat kayu dipecat sebagai pengawas lapangan pengangkut kayu oleh PT Jarsindo Karya Utama. Karena pekerja dinilai oleh pengusaha tidak mampu menunjukkan kinerja atau prestasi yang baik. Di samping itu, atas pertimbangan perusahaan tidak secara kontinu mendapatkan atau order kerja pengangkutan kayu dari pengusaha pemberi atau penyedia kerja PT IKKP Penerawang. Pemutusan hubungan kerja ini tidak dapat diterima oleh pekerja karena pekerja tersebut merasa bahwa ada perselisihan hak yang belum terselesaikan, sehingga tidak seharusnya pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja tersebut. Akibat kesalahpahaman inilah kemudian pekerja melaporkan PHK sepihak oleh pengusaha kepada Kantor Ketenagakerjaan Siak sesuai dengan surat pekerja melalui Dewan Pengurus Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia pada tanggal 23 Maret 2013. Bentuk penyelesaian perselisihan tenaga kerja pada PT Jarsindo Karya Utama di Kabupaten Siak menggunakan penyelesaian konsiliasi yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal memanggil para pihak secara tertulis, mengatur dan memimpin sidang konsiliasi, minta keterangan, dokumen, dan surat-surat yang berkaitan dengan perselisihan, membantu membuat perjanjian bersama apabila tercapai kesepakatan dan membuat anjuran secara tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan, dan dalam menyelesaikan konsiliasi jangka waktu yang telah ditentukan, serta dalam membuat risalah konsiliasi dan laporan hasil konsiliasi diterapkan secara baik oleh konsiliator. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai solusi penyelesaian perselisihan industrial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.